Halo semuanya, kelas 12 IPA. Bertemu lagi dengan saya Tio MF. Kita akan belajar fisika materi semester 2 atau semester genap. Baik, langsung aja yang pertama kita bahas di sini adalah radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah benda yang dapat menyerap sekaligus memancarkan daya radiasi. Itu dia kalau dikatakan radiasi benda hitam. Lalu, besar daripada daya radiasi atau disimbolkan dengan P, rumusnya adalah P sama dengan E dikalikan dengan A dikalikan dengan tetapan Stefan Boltzmann dikalikan dengan T pangkat 4. Nah itu dia. E dikali A dikali tetapan Stefan Boltzmann dikalikan dengan T pangkat 4. Nanti keterangannya kita buat di bawah. Lalu intensitas radiasi atau disimbolkan dengan I. Kita ingat untuk mencari intensitas itu rumusnya P dibagikan dengan A. Oke, jadi kalau kita masukkan rumus P ini, maka A-nya bisa kita coret. Jadi untuk mencari intensitas radiasi, yaitu E dikalikan dengan tetapan Stefan Boltzmann dikalikan dengan T pangkat 4. Itu dia. Sedangkan kalau untuk mencari energinya, energi radiasi, atau kita simbolkan dengan E, kita ingat rumus umum mencari energi adalah bahwa E sama dengan daya dikalikan dengan waktu. Itu dia. Jadi kita buat keterangannya, kalau dia E itu sama dengan emisivitas benda. Oke. Nilai emisivitas E itu lebih besar dari 0, lebih kecil atau sama dengan 1. Nah itu dia. Jadi kalau dia benda hitam sempurna, maka nilai E sama dengan 1. Sedangkan kalau dia A sama dengan luas penampang. Dalam satuan meter kuadrat. Tetapan Stefan Boltzmann nilainya harus diingat, yaitu sebesar 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat Kelvin dipangkatkan dengan 4. Sedangkan kalau dia T besar, itu suhu mutlak. Jadi kalau dia suhu mutlak, satuannya harus dalam Kelvin. Sedangkan T kecil, waktu. Dalam satuan sekon. Oke, itu dia secara ringkas yang namanya radiasi benda hitam. Jadi lengkap dengan rumusnya dan keterangannya. Kita lanjut berikutnya, yaitu hukum pergeseran Wien. Oke. Hukum pergeseran Wien mengatakan ada hubungan antara suhu mutlak dengan panjang gelombang pada intensitas maksimum. Saya ulangi, ada hubungan suhu mutlak dengan panjang gelombang pada intensitas maksimum. Jadi hubungannya, jika suhu mutlak besar, maka panjang gelombang pada intensitas maksimum itu kecil. Nah itu dia, berarti ini namanya berbanding terbalik. Oke, dirumuskan lambda max
dikalikan dengan yang namanya suhu mutlak T besar sama dengan C. Lambda max dikalikan dengan T sama dengan C. Jadi lambda max dari di sini adalah panjang gelombang per intensitas maksimum. Sedangkan kalau dia C itu tetapan Wien. Oke. Nilainya adalah 2,898 dikalikan dengan 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Oke, itu dia tetapan Wien. Jadi diingat. Itulah yang namanya hukum pergeseran Wien. Kita lanjut lagi materinya, yaitu teori kuantum Planck. Oke. Teori kuantum Planck mengatakan bahwa yang namanya cahaya merupakan paket-paket daripada energi. Itu yang disebut dengan foton. Oke. Nah, di mana energi satu foton, energi untuk satu foton itu dirumuskan dengan bahwa E sama dengan H dikalikan dengan F atau sama dengan H dikalikan dengan C per lambda. Ini dia untuk satu foton. Lalu bagaimana untuk lebih dari satu foton? Jadi kita buat di sini untuk N jumlah foton. Maka rumusnya E sama dengan, kalikan aja dengan N, berarti N dikali H dikalikan dengan F atau sama dengan N dikalikan dengan H dikalikan dengan yang namanya C per lambda. Nah, itu dia. Oke. Itu dia untuk energi foton. Lalu kalau ditanya lagi momentum foton. Momentum foton. Nah, momentum itu disimbolkan dengan P kecil. Jadi untuk mencari momentum, P sama dengan H per lambda. Ingat, untuk mencari momentum foton tidak boleh kita buat P M dikalikan dengan V. Kenapa? Karena foton tidak punya massa. Oke. Nah, jadi dalam soal-soal nanti tidak sesederhana ini. Biasanya nanti ada konversi energi, ya. Konversi energi, misalnya di soal itu ada bola lampu itu mengeluarkan foton, berarti kita hubungkan nanti energi foton dengan energi listrik. Seperti itu dia. Jadi tidak sesederhana ini untuk soal-soal daripada teori kuantum Planck. Nah, kemudian yang perlu diingat bahwa kalau N di situ tadi adalah jumlah foton, sedangkan kalau dia H itu tetapan Planck. Nah, nilainya yaitu 6,626 dikalikan dengan 10 pangkat minus 34 joule second. Nah, itu dia untuk nilai tetapan Planck. Kemudian kalau dia F sudah pasti tahu, yaitu frekuensi. Frekuensi foton dalam satuan Hertz. Kalau dia lambda berarti panjang gelombang. Dalam satuan meter.
Sedangkan dia C kecil, ini namanya kecepatan cahaya, bukan tetapan Wien. Jadi C kecil di situ adalah kecepatan cahaya. Nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, itu dia teori kuantum Planck. Oke, sekarang kita lanjut lagi materinya, yaitu gelombang elektromagnetik atau sering disebut dengan atau disingkat dengan GAM, ya, gelombang elektromagnetik. Elektro artinya listrik, magnetik ya magnet, kan begitu ya. Nah, ciri atau sifat yang pertama, gelombang elektromagnetik tidak punya massa. Jadi sebut di sini tanda negatif, artinya tidak, ya. Tidak punya massa atau tidak bermassa. Yang kedua, gelombang elektromagnetik tidak bermuatan. Kemudian yang berikutnya, gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan pada medan listrik ataupun medan magnet. Kemudian gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Kenapa dia dikatakan gelombang transversal? Karena gelombang daripada medan listrik, ini medan listrik ya, bukan energi ya. Medan listrik tegak lurus dengan gelombang daripada medan magnet B. Itu dia. Maka kalau ditanya rumus mencari cepat rambat gelombang, cepat rambat gelombang daripada GAM. Jadi rumusnya itu yaitu V sama dengan E per B, medan listrik dibagi medan magnet, samalah itu dengan 1 per akar dari mu 0 dikalikan dengan epsilon 0, atau sama dengan C per lambda. Jadi di sini tadi kecepatan cahaya. Ini adalah panjang gelombang. Apa itu mu 0? Mu 0 ini yaitu permeabilitas daripada suatu bahan atau ruang hampa. Sedangkan epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa. Ini sudah kita bahas di materi listrik statis dan listrik magnet. Atau medan magnet. Itu dia untuk yang namanya cepat rambat gelombang daripada elektromagnetik. Lalu spektrum. Spektrum daripada yang namanya GAM. Spektrum gelombang elektromagnetik. Oke. Nah, ini saya singkat saja biar lebih cepat diingat, yaitu spektrumnya adalah Ramintouli. X Sinaga. Oke, ini dia. Ramintouli X Sinaga. Jadi, apa itu Ramintouli X Sinaga? RA itu artinya adalah radio. Jadi, radio M mikro inframerah TA cahaya tampak uli ultraviolet X sinaga sinar gamma. Oke, saya ulangi. Radio mikro inframerah cahaya tampak ultraviolet sinar X sinar gamma. Itu dia spektrum daripada GAM. Nah, lalu untuk
cirinya daripada cahaya ini ada 7 cahaya. Oke, lihat tanda panah semakin ke kanan. Ya. Semakin ke kanan bahwa energinya semakin besar. Dan kemudian frekuensinya semakin besar. Kemudian panjang gelombang semakin kecil. Oke. Energi semakin besar, kemudian frekuensi semakin besar, kemudian panjang gelombang semakin kecil. Oke. Nah, kalau ditanya energi terbesar adalah pasti sinar gamma. Kemudian panjang gelombang terbesar pasti radio. Ya kan? Karena dia semakin ke kanan, dia panjang gelombangnya semakin kecil. Ini di sini E adalah energi, bukan medan listrik. Oke, jadi biar kita ingat dulu supaya jangan lupa. Kalau di sini tadi yang namanya E itu adalah ini medan listrik, saya singkat ML. Sedangkan ini adalah medan magnet, biar diingat. Nah, sama dengan di sini. Tapi kalau di sini namanya ini adalah energi. Oke. Kita ulangi. Ramintoli X sinaga, radio, mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Itu dia. Lalu fungsinya, ya fungsinya banyak, tapi diingat aja apa yang saya bilang, yang sering keluar radio. Radio itu fungsinya sebagai pembawa suara. Oke. Kemudian kalau dia mikro itu gunanya sebagai pemanas makanan. Sebagai pemanas makanan boleh, atau sebagai alat radar. Itu dia kalau mikro. Inframerah berfungsi sebagai remote control. Kemudian cahaya tampak itu digunakan untuk bisa memotong lempengan baja atau besi. Itu dipakai untuk cahaya tampak. Ultraviolet itu biasanya kita temui di bank atau di perbankan, yaitu mencek keaslian tanda tangan. Kemudian sinar X. Nah, sinar X ya sering kita jumpai memeriksa barang-barang di bandara, seperti itu ya. Kemudian kalau di sinaga atau sinar gamma itu fungsinya mensterilkan daripada alat-alat kedokteran. Oke, itulah dia namanya teori daripada gelombang elektromagnetik. Oke, kita lihat soal nomor 1. Benda hitam pada suhu 227 derajat Celcius memancarkan radiasi dengan intensitas 5 kali 10 pangkat 4 watt per meter kuadrat. Pada suhu 727 derajat Celcius, intensitas radiasi benda hitam tersebut adalah. Oke. Jadi di sini kita lihat bahwa suhu pertamanya kita buat T1 sama dengan 227 ditambahkan dengan 273, harus ke Kelvin. Hasilnya ini adalah 500 Kelvin. Kemudian intensitas pertamanya awal yaitu 5 kali 10 pangkat 4 watt per meter kuadrat. Kemudian suhu mutlak yang kedua 727 ditambahkan dengan 273, berarti 1000 Kelvin. Yang ditanya adalah berapakah intensitasnya. Oke. Nah, tadi rumusnya bahwa untuk mencari intensitas I sama dengan E tetapan Stefan Boltzmann dikalikan dengan suhu mutlak di pangkat 4. Nah, kita lihat ini antara I dengan suhu mutlak pangkat 4 itu berbanding lurus. Jadi kalau kita buat perbandingan, berarti I1 dibandingkan dengan I2 sama dengan T1 per T2 dipangkatkan dengan 4. Kita masukkan. I1 nya 5 kali 10 pangkat 4 per I2 sama dengan T1 nya 500 per 1000 di pangkat 4. Ini kan bisa kita habiskan. Ini setengah
pangkat 4 berarti 1/16. Berarti kita peroleh I2 sama dengan 16 dikali 5, 80 kali 10 pangkat 4 watt per meter kuadrat. Oke. Nah, itu dia jawaban soal nomor 1. Jadi jawabannya adalah 80 kali 10 pangkat 4 watt per meter kuadrat. Pilihannya adalah C. Soal nomor 2. Suatu benda memancarkan daya radiasi 40 watt. Jika sepotong besi memiliki luas penampang dan suhu yang sama, seperti benda itu memancarkan daya 100 watt. Anggap besi berwarna hitam sempurna, maka emisivitas benda tersebut adalah oke. Nah, diketahui di sini bahwa daya pertama, daya bendanya yaitu P1 sama dengan 40 watt. Kemudian daya benda kedua adalah 100 watt. Kemudian benda kedua katanya anggap besi berwarna hitam sempurna. Berarti E2 sama dengan 1 karena dia benda hitam sempurna. Maka emisivitas benda tersebut adalah, berarti yang ditanya adalah E1. Oke. Katanya suhu mutlaknya sama, ya. Memiliki luas penampang dan suhu yang sama, artinya A1 sama dengan A2, kemudian T1 sama dengan T2. Yang ditanya adalah E1. Oke, kita jawab. Rumusnya untuk mencari daya, P sama dengan E A tetapan Stefan Boltzmann dikalikan dengan T pangkat 4. Lalu kalau kita bandingkan, berarti P1 per P2 sama dengan E1 dikalikan dengan A dikalikan dengan tetapan Stefan Boltzmann dikalikan dengan T pangkat 4, ini A1, kemudian ini juga T1 per E2 dikalikan dengan A dikalikan dengan tetapan Stefan Boltzmann dikalikan dengan T pangkat 4, tentu ini T2, ini juga A2. A-nya sama, berarti ini kita coret, suhunya sama, ini kita coret, ini juga kita coret, berarti yang tinggal adalah P1 per P2 sama dengan E1 per E2. Ini nilainya 40 per 100 sama dengan E1 per 1. Maka kita peroleh E1 sama dengan 0,4. Gampang kok, ya. Jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara intensitas radiasi I dengan panjang gelombang lambda pada radiasi energi oleh benda hitam. Jika konstanta Wien sama dengan 2,9 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin, maka besar suhu T permukaan benda adalah oke. Jadi ini tentang hukum pergeseran Wien. Tadi rumusnya adalah lambda max dikalikan dengan T sama dengan C. Nah, di sini lambdanya adalah 6000 angstrom. Jadi 6000 angstrom itu kita tukar ke meter. Jadi 6000 angstrom kita ubah ke meter, berarti dikalikan dengan 10 pangkat minus 10 dikalikan dengan T sama dengan 2,9 kali 10 pangkat minus 3. Maka kita peroleh T sama dengan 2,9 kali 10 pangkat minus 3 per, ini 6000 kali 10 pangkat minus 10, berarti jadi 6 kali 10 pangkat minus 7. Maka kita peroleh hasilnya adalah 4833 Kelvin. Gampang sekali, ya. Itulah dia soal nomor 3. Soal nomor 4. Sebuah benda pada suhu T memancarkan radiasi termal dengan panjang gelombang yang bervariasi. Radiasi panjang gelombang 580 mikrometer memiliki intensitas maksimum.
Jika suhu benda dinaikkan menjadi 2T, maka panjang gelombang radiasi dengan intensitas maksimum berubah menjadi. Oke, ini juga tentang materi WIN. Kita buat suhu pertama sama dengan T, kemudian panjang gelombangnya sama dengan 580 mikrometer. Kemudian suhu kedua T2 sama dengan 2T. Lalu yang ditanya adalah berapakah panjang gelombang pada intensitas maksimumnya. Oke. Nah, tadi rumusnya bahwa lambda max dikalikan dengan T sama dengan C. Lalu kalau kita bandingkan, maka kita peroleh nanti bahwa lambda max 1 dikalikan dengan T1 sama dengan lambda max 2 dikalikan dengan T2. Ini kan konstan, ya. Oke, ini 580 dikalikan dengan T sama dengan, ini ditanya lambda max 2 dikalikan dengan 2T. Ini habis. Maka kita perolehlah bahwa lambda max yang kedua sama dengan 580 per 2 sama dengan 290 mikrometer. Jadi jawabannya adalah C. Ini soal UTBK, ya, gampang. Itulah dia soal nomor 4. Kita lanjut soal nomor 5. Seberkas cahaya tampak dengan panjang gelombang lambda dipancarkan dengan daya W. Jika konstanta Planck adalah H, maka banyak foton yang dipancarkan tiap detik. Oke. Nah, di sini katanya bahwa besar dayanya P sama dengan W. Lalu tiap detik berarti T sama dengan 1 detik. Ini kan dipancarkan tiap detik. Yang ditanya adalah jumlah foton. Berapakah jumlah foton? Jumlah foton itu adalah N. Nah, ini tentang teori kuantum Planck yang dikonversi dengan energi lain. Oke. Jadi kalau kita lihat energi foton itu rumusnya untuk N jumlah foton, yaitu N dikalikan dengan H dikalikan dengan C per lambda. Ini dia. Nah, sementara untuk mencari energi, boleh kita buat adalah daya dikali waktu. Lalu ini kita gabungkan. Maka kita peroleh N dikali H dikali C per lambda sama dengan P dikalikan dengan T. T-nya kan 1. Maka kita perolehlah yang namanya N sama dengan P dikali lambda per HC. Dimana kalau P di soal itu adalah W, berarti W dikalikan dengan lambda per HC. Gampang sekali ini, ya. Jadi jawabannya adalah W lambda per HC. Pilihannya adalah D. Soal nomor 6. Anggap 10% dari energi yang dipancarkan oleh lampu pijar 40 watt adalah dalam bentuk cahaya tampak dengan panjang gelombang rata-rata 660 nanometer. Hitung banyak foton cahaya tampak yang dipancarkan tiap detik. Oke. Nah, diketahui di sini bahwa dayanya P sama dengan 40 watt. Kemudian panjang gelombangnya lambda sama dengan 660 nanometer atau sama dengan 660 nanometer berarti pangkat minus 9 ke meter. Atau boleh kita tulis 6,6 kali 10 pangkat minus 7 meter. Hitung banyak foton cahaya tampak yang dipancarkan tiap detik, berarti T sama dengan 1 detik. Yang ditanya adalah jumlah foton atau N sama dengan berapa. Oke. Nah, kita lihat di sini, anggap 10% dari energi yang dipancarkan oleh lampu pijar 40 watt dalam bentuk cahaya. Itu artinya 10% dari energi lampu merupakan bentuk cahaya, berarti energi foton. Nah gitu. Berarti 10%.
energi listrik berarti daya dikali waktu sama dengan energi foton N dikali H dikali C per lambda. Gampang ya. 10% berarti 0,1, dayanya 40, waktunya 1 detik sama dengan N. Tetapan peleng kita ambil 6,6 kali 10 pangkat minus 34, kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 per lambda, 6,6 kali 10 pangkat minus 7. Oke, ini kita habiskan. Kemudian ini juga kita habiskan. Maka tinggal di sini kali silang, berarti 4 kali 10 pangkat minus 7 sama dengan ini 3 kali 10 pangkat minus 26 N. Maka kita peroleh N sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 7 per 3 kali 10 pangkat minus 26 sama dengan 1,3 kali 10 pangkat minus 26 naik ke atas, berarti 26 dikurangi dengan 7 berarti 19. Nah itu dia, gampang ya. Jawabannya adalah A. Soal nomor 7, urutan gelombang elektromagnetik dari frekuensi kecil ke frekuensi besar adalah, oke, ini tentang game, ya kan? Gelombang elektromagnetik tadi yaitu Ramintauli, X Sinaga. Oke. Radio, mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Jadi cahaya tampak itu ada sebenarnya 7 ya, cahaya tampak yaitu Meiji Kuhibiniu. Itu cahaya tampak. Jadi tadi teorinya bahwa semakin ke kanan itu energinya semakin besar, frekuensi semakin besar, panjang gelombang semakin kecil. Urutan gelombang elektromagnetik dari frekuensi kecil ke frekuensi besar, dari kecil ke besar. Kita lihat cahaya merah ada di cahaya tampak, ya. Kemudian sinar gamma kemudian ke radar, salah, ya kan? Cahaya jingga, cahaya kuning, ya. Jadi coba kita lihat di sini untuk yang namanya cahaya tampak, yaitu Meiji Kuhibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Cahaya jingga berarti di sini. Kemudian cahaya kuning, oke, di sini. Kemudian sinar X ke sini, kemudian sinar ultra ungu, ya kan? Salah. Oke. Ultraviolet atau ultra ungu di sini kan salah dia. Kemudian yang C, sinar X, gelombang radio ke sini. Ya kan? Padahal yang minta adalah dari kecil ke besar, pasti salah. D, sinar gamma, apalagi ini sinar X, ya kan? Ke sini makin kecil, yang diminta makin besar. Gelombang radio, cahaya merah ada di sini di cahaya tampak. Kemudian cahaya hijau, ini merah, kemudian hijau, betul. Kemudian sinar X, betul, ya. Berarti jawabannya adalah E. Nah, itulah pembahasan bagian pertama, ya. Bagian pertama di materi semester 2 kelas 12 IPA bagian awal. Kita tunggu selanjutnya untuk bagian yang kedua. Sekian dari saya, Tio MF, semoga bermanfaat.